Tugas video fisika Airlangga Putra Reksa dan Doa Anugrahman. Listrik statis. Melansir Britannica.com, pengertian listrik statis yaitu suatu fenomena listrik yang ditimbulkan ketika partikel bermuatan ditransfer dari satu benda ke benda lain. Perpindahan muatan ini terjadi karena adanya dua buah benda yang saling bergesekan, sebagaimana debu yang terbang bersama udara bergesek dengan permukaan layar TV. Dari gesekan tersebutlah terjadilah perpindahan muatan elektron. 1. Contoh gejala listrik statis di dalam kehidupan. Terjadinya petir. Seperti yang udah gue singgung di awal, salah satu contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari adalah petir. So, apa sih hubungan listrik statis dengan petir? Jadi petir bisa terjadi karena adanya perpindahan elektron nih guys. Ketika langit dalam keadaan kelebihan elektron, maka petir pun muncul mengarah ke daerah yang elektronnya lebih sedikit. Agar kelebihan elektron tersebut segera tersalurkan, akhirnya petir mencari objek yang paling dekat dengan awan kan. Itulah sebabnya mengapa petir suka banget menyambar pada benda-benda tinggi. So, bisa dikatakan kalau petir merupakan salah satu contoh bahaya listrik statis. 2. Manfaat listrik statis di dalam kehidupan. Pengecatan mobil. Di dalam kehidupan sehari-hari, listrik statis sering dimanfaatkan untuk pengecatan mobil. Pada saat cat disemprotkan, butiran arus yang ada pada cat akan bergesekan dengan udara sehingga memiliki muatan listrik. Sementara itu, permukaan mobil yang akan dicat akan diberikan muatan yang berlawanan dengan butiran cat, sehingga butiran-butiran cat tersebut dapat tertarik ke permukaan mobil dan menempel dengan sempurna. 3. Membuat listrik statis. Terdapat 3 cara membuat benda menjadi bermuatan listrik statis, yakni dengan cara induksi, konduksi, dan penggosokan. Induksi. Cara membuat listrik statis dengan mendekatkan benda bermuatan netral dengan benda lain yang sudah bermuatan. Konduksi. Cara membuat listrik statis dengan menempelkan benda bermuatan netral dengan benda lain yang sudah bermuatan. Menggosok. Cara membuat listrik statis dengan cara menggosokkan dua buah benda. Muatan listrik. Inti atom tersusun atas dua macam partikel, yakni proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Sementara itu, kulit asam tersusun atas partikel-partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Lantas kenapa ya ada benda yang bermuatan negatif dan juga yang positif? Well, pada dasarnya atom itu muatannya netral, namun atom akan berubah menjadi positif atau negatif apabila ada perpindahan elektron. Suatu atom dikatakan netral apabila jumlah proton dan elektronnya sama. Suatu atom dikatakan bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak dibanding elektron. Suatu atom dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah protonnya lebih sedikit dibandingkan jumlah elektronnya. Rumus listrik statis. 1. Gaya Coulomb. Salah satu rumus listrik statis yang sering muncul di ujian adalah tentang gaya Coulomb. Apa itu gaya Coulomb? Berdasarkan gambar di atas, dua muatan listrik yang sejenis maupun tidak sejenis akan menimbulkan gaya listrik antara keduanya. Besarnya gaya listrik yang terjadi antara dua benda yang bermuatan dengan jarak benda disebut gaya Coulomb, di mana muatan-muatan yang berlainan jenis akan menarik sedangkan muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Sehingga besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak tersebut bisa dirumuskan melalui persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangan F itu gaya Coulomb, satuannya Newton, K koefisien, R itu jarak, satuannya meter, Q1 dan Q2 muatan, yaitu muatan masing-masing partikel atau Coulomb. 2. Medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik atau gaya Coulomb. Intinya, suatu muatan itu dapat memancarkan medan listrik. Medan listrik dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Untuk muatan positif, arah medan listrik bergerak keluar dari muatan sumber.
Begitu juga sebaliknya. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber. Sedangkan muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik, muatan sumber disebut sebagai muatan uji. Berikut ini merupakan rumus kuat medan listrik. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, atau E sama dengan F per Q. Dengan keterangan E itu kuat medan listrik, satuannya New per Coulomb. F gaya Coulomb, satuannya Newton. R jarak muatan dengan satuannya meter. Q besar muatan sumber, dan Q besar muatan uji. 3. Potensial listrik. Potensial listrik merupakan usaha persatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Besarnya potensial listrik di suatu titik dapat dihitung dengan rumus potensial listrik. E sama dengan F per Q. 4. Energi potensial listrik. Energi potensial listrik merupakan energi atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya. Untuk menghitungnya, bisa menggunakan rumus energi potensial seperti di bawah ini. Energi potensial sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R. Ketika suatu muatan pindah dari satu titik ke titik lainnya, maka usahanya bisa dihitung menggunakan rumus usaha di bawah ini. W sama dengan Q dikali delta V, atau W sama dengan Q dikali V2 dikurang V1. 5. Kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu peralatan listrik yang digunakan untuk menyimpan energi dalam waktu singkat untuk dibebaskan dengan cepat. Besarnya kapasitas kapasitor dapat dihitung dengan menggunakan rumus kapasitor seperti di bawah ini. C sama dengan permitivitas 0 dikali luas menapang per D.